Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 7. Hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja? 1. Makhluk hidup dapat bergerak. Nah, makhluk hidup ini dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia misalkan bergerak dengan kakinya. Hewan juga bergerak dengan kakinya. Kemudian, apakah tumbuhan juga bisa bergerak? Ya, tumbuhan juga bisa bergerak. Salah satu gerakan tumbuhan yang mudah diamati adalah gerakan menutupnya daun putri malu. Karena gerak pada manusia, hewan, dan tumbuhan itu berbeda. Kalau manusia dan hewan geraknya mudah diamati, sedangkan pada tumbuhan gerakannya tidak mudah diamati. Selanjutnya yang kedua, tumbuh dan berkembang. Tumbuh atau pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran berat dan besar yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali seperti semula. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan dengan angka yang bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan merupakan peristiwa bertambahnya tingkat kedewasaan atau bersifat kualitatif karena tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contoh misalkan pada saat kalian menanam sebuah biji jagung atau kecambah di dalam tanah, maka beberapa hari kemudian akan terbentuk kecambah. Setiap hari tinggi dari kecambah akan bertambah sampai dengan terbentuk daun dan tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar. Seperti pada gambar ya. Itu contoh tumbuh. Kemudian ciri yang ketiga, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Iritabilitas merupakan cara makhluk hidup menanggapi rangsang dari luar. Setiap makhluk hidup memiliki cara menanggapi rangsang yang berbeda-beda. Contohnya, misalkan akar tumbuhan bergerak ke bawah karena adanya rangsang sumber air. Ujung batang tanaman bergerak menuju matahari. Mata merasa silau ketika terkena lampu yang terang atau terkena sinar matahari. Ini itu contoh-contoh iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Ciri yang berikutnya memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan aktivitas hidupnya. Nah, makanan merupakan sumber energi yang utama untuk membentuk energi tersebut. Fungsi makanan antara lain sebagai sumber energi, pengganti sel-sel tubuh yang rusak, dan untuk pertumbuhan. Seperti contoh pada gambar, hewan sedang memakan rumput. Nah, ini berarti dia sedang memerlukan makanan. Kemudian apakah tumbuhan juga makan? Ya, tumbuhan juga makan. Contohnya, tumbuhan berhijau daun, dia akan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Ciri yang kelima, bernapas. Bernapas merupakan proses mengambil udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Untuk bernapas, makhluk hidup dilengkapi dengan alat-alat pernapasan. Contoh alat pernapasan pada makhluk hidup antara lain insang yang dimiliki oleh ikan, paru-paru dimiliki oleh sapi, kerbau, ayam, dan juga kucing. Kemudian, 6. Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Apa yang kalian keluarkan saat kalian bernapas? Yang kita keluarkan pada saat bernapas adalah
zat yang bernama karbon dioksida. Nah, pengeluaran zat sisa pada manusia ini bisa melalui ginjal berupa urin, paru-paru berupa CO2 dan uap air, kulit berupa keringat, hati berupa empedu. Ciri yang ke-7, adaptasi. Setiap makhluk hidup juga melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan atau beradaptasi demi kelangsungan hidupnya. Contohnya, unta menyimpan lemak sebagai cadangan makanan di punuknya. Kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air di lingkungannya yang panas. Pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Nah, ini contoh-contoh dari adaptasi. Kemudian yang ke-8, makhluk hidup berkembang biak atau bereproduksi. Mengapa makhluk hidup tidak pernah habis atau punah? Karena makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Perkembangbiakan merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak diri dan bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Nah, reproduksi dibagi menjadi 2, yaitu secara kawin atau secara seksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dan yang kedua, secara tak kawin atau aseksual, di mana reproduksi aseksual ini tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya memerlukan satu induk saja. Ini contoh secara kawin atau seksual. Kambing beranak, ayam bertelur ya, sapi beranak, padi dengan biji. Kemudian contoh tak kawin atau aseksual, mencangkok, stek, tunas, menyambung, dan juga akar tinggal. Nah, demikianlah ciri-ciri makhluk hidup yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.